Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Sunan Kudus. Perkenalkan, nama saya Nurfaiz Satria Pratama, absen 28. Perkenalkan, nama saya Rafaelia Nur Aziza, absen 29. Perkenalkan, nama saya Raffi Effendi, nama absen 30. Perkenalkan, nama saya Raffi Nurfatin, absen 31. 1. Asal-usul Sunan Kudus. Jafar Shadiq atau yang akrab dikenal dengan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Usman Haji alias Sunan Ngudung di Jipang, Panolan. Letaknya di sebelah utara kota Blora dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Di dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Usman Haji yang merupakan ayah kandung Sunan Kudus pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Ngudung selaku Senopati Demak bertarung dengan sengit melawan Raden Husain atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut Sunan Ngudung gugur, sehingga kedudukannya sebagai Senopati Demak digantikan oleh Sunan Kudus. Sementara itu, Ibu Sunan Kudus merupakan putri dari Sunan Bonang. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Dengan demikian, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Bonang, sehingga silsilahnya pun mengikuti silsilah Sunan Bonang, yakni masih beraliran atau keturunan langsung dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Namun terdapat sejumlah versi lain mengenai asal-usul Sunan Kudus. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Ampel. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi jika dilihat berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Yang kedua, strategi dakwah Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Metode dakwah Sunan Kudus melakukan dakwah Islam pada saat mayoritas masyarakat merupakan pemeluk agama Hindu dan Buddha. Bahkan tidak sedikit yang masih kuat ikatannya terhadap budaya nenek moyang. Oleh karena itu, Sunan Kudus mengutamakan toleransi sebagai caranya mendekati masyarakat Kudus. Seperti Sunan Kalijaga, dalam berdakwah, Sunan Kudus memilih untuk mengapresiasi budaya setempat. Salah satu cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha yang terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu peninggalan Sunan Kudus yang paling terkenal, yang bentuk menaranya seperti candi Hindu dan beberapa bagian masjidnya yang menunjukkan adanya pengaruh Buddha. Pengaruh Buddha misalnya pada bentuk padasan atau pancuran untuk berwudu yang dibuat dengan memasukkan unsur ajaran Buddha. Dengan begitu, masyarakat sekitar tidak berat untuk datang ke masjid dan akhirnya mendengarkan dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus sangat lunak terhadap tradisi, hanya melakukan beberapa penyesuaian dengan memasukkan ajaran Islam tanpa memaksa masyarakat meninggalkan kepercayaan mereka. Pada tradisi 7 bulan misalnya, Sunan Kudus tidak melarang masyarakat melakukannya, tetapi menekankan agar rasa syukur pada saat prosesi hanya ditunjukkan kepada Allah. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita bertema tauhid ke dalam kisah berseri. Dengan cara ini, ajaran Islam dapat tersampaikan dengan santai dan masyarakat terus berdatangan karena tertarik untuk mengikuti kelanjutan ceritanya. Seni suara juga menjadi media berdatangan karena tertarik untuk mengikuti kelanjutan ceritanya. Seni suara juga menjadi media dalam metode dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus menciptakan gending, Mas Kumambang, dan micil yang mengandung ajaran Islam di dalamnya. Dengan karya Sunan Kudus ini, masyarakat diharapkan dapat mempelajari ajaran Islam dengan mudah. Berdakwah dengan sapi, salah satu media dakwah Sunan Kudus yang paling unik adalah sapi. Sapi merupakan hewan yang disucikan oleh masyarakat sekitar yang mayoritas memeluk Hindu. Sunan Kudus memanfaatkan sapi yang diberi nama Kebo Gumarang yang menarik perhatian masyarakat. Kebo Gumarang dihias demikian rupa dan diikat di halaman masjid sehingga menarik oleh orang
untuk datang dan akhirnya mendengarkan dakwah Sunan Kudus. Itulah mengapa Sunan Kudus dalam metode dakwahnya menggunakan sapi sebagai media dakwah. Dari situasi masyarakat sekitar akhirnya tertarik dengan dakwah Sunan Kudus yang berusaha meluruskan akidah secara lurus. Sunan Kudus pandai membaca kondisi masyarakat sehingga ketika mengajarkan kurban, masyarakat tidak dianjurkan untuk menyembelih sapi, tapi menggantikan dengan kerbau. Tidak lupa, Sunan Kudus menekankan bahwa niat itu sendiri tidak lagi ditunjukkan sebagai sesajen, tetapi rasa syukur kepada Allah. Hal itu merupakan salah satu bentuk toleransi dari kompromi Sunan Kudus dalam dakwahnya. Hingga saat ini, para pengikut ajaran Sunan Kudus yang dikenal dengan sebutan kelompok Islam Abangan masih bisa ditemui di daerah Kudus dan melakukan tradisi ini saat Idul Adha. Mengembangkan teknologi terapan Sunan Kudus memberi teladan kebijakan serta mengembangkan teknologi terapan yang bersifat tepat guna untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Beberapa keahlian yang diajarkan Sunan Kudus adalah teknik membuat keris, pandai besi, kerajinan emas, dan membuat alat-alat pertukangan. Ibrah yang dapat kita ambil dari Sunan Bonang adalah kini masa yang akan datang. Sebagai pribadi, Sunan Kudus dapat diteladani akhlaknya yang baik. Sebagai pendakwah, ia banyak diteladani ke dalam ilmu dan strategi komunikasinya. Serta sebagai anggota masyarakat, bisa diteladani perannya dalam menyatukan aneka perbedaan sebuah masyarakat. Sunan Kudus telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyikapi kemajemukan dan perbedaan. Sikapnya selalu menjunjung tinggi pluralisme, memberikan keteladanan kepada semua umat beragama agar saling menerima, menghormati, dan toleransi. Di manakah letak makam Sunan Kudus saat ini? Letak makam Sunan Kudus berada di belakang bangunan utama Limas Tumbang Masjid Kudus, Gang Kauman, Pejaten Kauman, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anak didik UGM dari Man 2 Banyumas, siap kuliah, siap kerja.